Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Semoga masih Oke, alhamdulillah untuk semester tahun ajaran 2020-2021 ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Desain dan Entrepreneurship. Oke, untuk the first time kita bertemu ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen desain. Oke, one of the most important human activities is managing. Jadi salah satu aktivitas manusia itu yang paling penting adalah mengatur atau memanage. Nah, di setiap orang itu dia punya suatu kemampuan untuk mengatur ya. Tetapi jika dia berada dalam sebuah grup, nah itu bisa membuat suatu problem untuk individu ya. Problemnya apa? Individu itu bisa jadi tidak bisa mengatur ya, atau dia tidak bisa bekerja sama dengan individu yang lain, sehingga tujuannya untuk menyelesaikan suatu problem atau permasalahan itu tidak tercapai. Nah, di sini managing dia adalah mempunyai suatu fungsi yang sangat esensial ya untuk memastikan ensure untuk memastikan antara individu itu usaha-usahanya antar individu itu bisa saling koordinasi atau saling bisa bekerja sama dengan baik. Nah, disinilah pentingnya adanya managing atau pengaturan. Jadi, jika manajerialnya atau pengaturannya itu baik, maka usaha dari masing-masing berubah menjadi suatu keberhasilan atau bisa mewujudkan tujuan yang tadi ingin dicapai. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat gimana sih managing atau manajemen itu bisa bisa berfungsi. Nah, di sini kita lihat relnya itu berpisah ya, jadi salah gitu. Nah, di sini sangat penting adanya manajemen atau koordinasi antar satu pekerja dan pekerja yang lain. Oke, supaya nyambung relnya, gimana? Ya, itu tadi dengan saling koordinasi dengan cara diwujudkan dalam suatu sistem manajemen yang baik. Oke, ini adalah project life cycle. Jadi dalam managing atau manajemen itu ya bisa dimulai dari planning, kemudian masuk ke konsep desainnya, lalu detail desainnya, lalu mulai dibangun atau construction-nya. Selanjutnya masuk ke operation and maintenance ya, operasi dan perbaikan. Lalu kembali lagi ke cycle-nya oleh benchmark operation ini ya. Di sini masuk lagi ke planning, masuk lagi ke konsep, masuk lagi ke detail, construction, kemudian masuk lagi ke operation and maintenance, dan terus itu berputar. Nah, ini namanya project life cycle dalam suatu manajemen ya. Oke, di planning kalian bisa nanti pelajari tentang bagaimana itu design brief, lalu financial modeling, lalu business plan, lalu project structuring, kemudian bisnis dan opportunity-nya ya. Lalu masuk ke konsep desainnya. Nanti kita belajar juga tentang project management, design management, design team, value-nya apa nanti dalam engineering-nya, lalu cost control-nya, lalu business case and review. Masuk ke detail design. Oke, nanti antara detail design dan construction-nya ada tender, lalu ada construction administration, lalu quality control ya, testing. Nanti masuk lagi ke operation, maintenance. Di situ ada operational efficiency, ada facility management, ya, dan financial return. Jadi itu terus berupa satu lingkaran, atau cycle yang terus nanti akan berjalan. Oke, kita next. Nah, what a business need now is design. Jadi apa yang diperlukan dalam bisnis sekarang itu adalah desain. Oke, rancangan. Lalu what design need now is making it about business. Jadi apa yang diperlukan desain sekarang itu adalah membuat suatu bisnis. Ya, ini menurut Beth Comstock ya. Oke. Nah, jadi apa sih manajemen desain? Manajemen desain itu adalah
sisi bisnis dari suatu desain, oke? Desain manager harus dapat berbicara dalam bahasa bisnis dan bahasa desain. Jadi gimana caranya si manajer ini dia melihat itu dari segi bisnis dan juga dari segi desain. Oke, di situ gambarnya ada desain business manager, kemudian dia akan memanage di situ dari segi desainernya ya dan dari segi bisnisnya. Nah, gimana antara dua ini bisa berjalan? Nanti harus ada manajerial atau manajemen yang bisa mengatur itu semua sehingga nanti dapat menghasilkan value, dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Oke. Nah, desain. Oke, desain itu apa? Desain itu sering kalian dengar ya. Sering kan kalian juga menggunakannya. Lalu kalian punya ide sendiri, lalu kalian ingin membuat itu menjadi sebuah sesuatu yang ada gitu ya. Nah, desain itu kayak gimana sih gitu ya? Desain itu apa? Nah, desain itu adalah rancangan, oke? Pola, konsep, ide, gagasan, ciptaan. Nah, intinya adalah kita mempunyai suatu gagasan, mempunyai konsep sendiri, kita punya pola, dan kita akan menjadikan itu sesuatu. Sehingga kita harus membuat dulu, istilahnya tuh kayak sketsanya dulu, kemudian langkah awalnya dulu, sehingga nanti ini akan menjadi sesuatu gitu ya. Oke, itu desain. Lalu apa itu manajemen? Mengatur ya. Nah, manajemen. Kenapa harus desain ini harus ada manajemen? Oke, nanti kita bahas itu. Sekarang apa dulu ini manajemen ya? Nah, manajemen itu adalah tata kelola ya, tata kelola, merencanakan, mengurus, mengatur, melaksanakan, memimpin. Ya, intinya itu. Jadi di situ nanti ada aturan sendiri, ada konsep-konsep sendiri yang harus dijalankan dari tadi yang desain tadi supaya menjadi sesuatu itu harus dikelola, harus diatur, harus diurus, ya, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan tadi sehingga dia akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Oke, jadi manajemen itu apa? Menurut Stoner tahun 92 ya. Manajemen, the process of planning, organizing, leading, yeah, and controlling the work of organization members, and using all available organizational resources to reach state organizational goal. Oke, jadi kata Stoner, manajemen itu adalah suatu proses dari perencanaan, mengorganisasi, ya, meleading dan mengontrol dari suatu pekerjaan dari beberapa member di organisasi menggunakan semua yang bisa available, semua sumber yang bisa digunakan untuk mencapai apa? Organization goal. Jadi itu pengertian manajemen. Nah, ada 5 fungsi klasik dari manajemen. Apa itu? POSDC, oke? POSDC, POSDC. Nah, apa ini POSDC ini? Pertama P dulu ini ya. P itu adalah planning, oke, perencanaan. Lalu O-nya apa? Organizing, staffing, directing. Terakhir tadi C adalah controlling. Oke, nanti kita belajar lagi dari perencanaannya, lalu mengorganisasi ya, lalu memilih beberapa orang yang nanti tepat untuk organisasi itu, lalu mendirecting sampai mengontrol. Kita pelajari masing-masing dari 5 fungsi klasik dari manajemen. Lalu ada 4 fungsi yang baru ya di dalam manajemen. Apa itu? EESC, EESC, oke, tetap SC terakhirnya, tapi beda S ini. Nah, yang 4 fungsi baru ini, yang E pertama adalah energizing ya, lalu empowering, SC-nya supporting, communicating ya. Jadi ini 4 new function di dalam manajemen selain yang 5 tadi. Nah, nanti kita pelajari juga ini lebih detail ya, khusus untuk manajemen bisnis dulu. Oke, manajemen desain dia menerapkan apa? Manajemen proyek
desain, strategi, dan teknik untuk mengendalikan proses yang kreatif. Dia mendukung budaya kreativitas dan membangun desain dan struktur organisasi. Jadi nanti finalnya saya ingin kalian membuat suatu produk gitu ya, karena kita kan juga belajar tentang creative planner. Jadi saya ingin menggali kemampuan kalian bisa untuk sebagai entrepreneur kalian menggunakan kreativitas kalian nanti membuat suatu produk ya. Karena kita belajar manajemen bisnis juga, saya ingin produk kalian itu nanti bisa jadi sebuah bisnis yang bisa menguntungkan. Oke, itu nanti goal atau harapan saya ke depan dari akhir mata kuliah ini. Nah, variabel-variabel manajemen desain itu di sini seperti penstrategian. Jadi penting untuk punya strategi sendiri ya. Di samping kalian bisa mendesain, kalian juga harus bisa punya strategi ya, yang nanti ke depannya itu bisa digunakan untuk bisnisnya ya. Selanjutnya pengarahan proyek, mind map. Jadi dalam desain kalian harus punya atau bisa membuat sebuah mind mappingnya, yang nanti itu yang menjadi arahan di dalam manajemen ya, untuk nanti bisa digunakan. Lalu branding activation, personal branding, dan etc. Jadi yang lainnya juga nanti sangat penting di dalam kita manajemen bisnis ya, untuk nanti menghasilkan apa yang kita mau ya. Nah, di sini desain manajemen kalian bisa lihat beberapa item di sini dari desain manajemen itu antara desain, bisnis, tools ya. Desainnya apa? Di sini desainnya desain research, lalu experience design. Nanti saya ingin kalian juga punya suatu kemampuan yang bisa mengukur ya desain kalian itu value-nya atau itu untuk user itu segimana sih efeknya. Kalian bisa nanti bikin pengujian tentang experience-nya user itu terhadap desain kalian ya. Lalu creative leadership, kemudian service-nya. Jadi di desain ini yang 4 ini yang nanti di dalam desain manajemen yang kalian harus lakukan. Jadi dari research, kemudian experience, lalu membuat creative leadership juga harus ada di situ, sama nanti service-nya. Nah, di bisnis apa? Di bisnis juga ada 5 ya. Yang pertama adalah strategi. Strategi ini tanpa strategi ya jong ya, 0. Kalian nggak akan dapat apa itu nanti usaha kalian itu tidak akan menghasilkan sesuatu gitu. Jadi strateginya harus benar dan tepat. Oke, selanjutnya adalah di sini brand. Kalian punya brand, harus punya brand manajemen. Nanti ada yang satu yang unik yang kalian tonjolkan dari desain kalian itu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Kemudian bisa membuat orang itu tertarik. Selanjutnya pemasarannya, marketingnya, lalu project manajemennya, sama entrepreneurship. Kalian harus menghasilkan sesuatu yang baru yang orang itu ingin tahu tentang itu, dan itu menarik, dan itu nanti akan mudah dikembangkan untuk kedepannya. Jadi bukan sesuatu yang nanti stack hanya berapa kali digunakan atau hanya berapa waktu ke depan dia sudah tidak bisa digunakan atau dikembangkan lagi. Tapi kalian harus punya sesuatu nanti yang desain kalian itu ya bisa berkembang lagi dan dia tuh new gitu ya. Terus dia tuh sangat menarik untuk orang-orang target kalian. Oke, nanti itu ada di entrepreneurship. Saya ingin nanti kalian punya jiwa itu ya. Oke, I think enough ya untuk pertemuan pertama. Nanti di next pertemuan kita masuk ke cara mengelola strateginya. Nah, ini strategi ini nanti yang penting dan kita akan bahas di pertemuan kedua. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya rasa cukup. Nanti kalau jika ada pertanyaan silahkan kalian diskusi. Saya juga menggunakan Edmodo. Silahkan kalian diskusi di kolom diskusinya ya, komentarnya. Bisa juga kalian ke WhatsApp saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.